Pemimpin Indonesia ke depan perlu selalu dan banyak membaca buku-buku kelas dunia, terutama tentang geopolitik. Baca buku ya, bukan menonton, apalagi nonton film Zoom. Jangan. Ngomong-ngomong tentang buku, saya kemarin baru saja menemukan sebuah buku lama, terbitan tahun 2005-an, yang saya ingin narasikan kepada sahabat semua, yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bernegara. Judulnya Kisah Para Diktator, karya Jules Archer. Buku tersebut mengulas bagaimana sepak terjang para diktator dalam memerintah, baik kekuasaan itu didapatkan dengan cara demokratis, melalui pemilihan ataupun melalui kudeta. Yang menarik, asal-usul seorang diktator itu tidak mengenal asalnya. Dia bisa saja berasal dari kalangan elit, bisa juga dari kalangan kampungan yang deso secara ideologi. Diktator bisa berasal dari kalangan kiri sosialis, komunis maupun dari kalangan kanan liberal atau demokratis. Semua sama saja, gak ada urusannya sama asal lahir dan ideologi. Intinya tindakan diktator bisa dilakukan oleh siapa saja yang haus kekuasaan. Orang-orang yang dikatakan melakukan tindakan diktatorship seperti Franco dari Spanyol, Juan Perón dari Argentina, Salazar dari Portugal, Fidel Castro dari Kuba, Diaz dari Meksiko, Mussolini, Stalin, Rusia, dan lain-lain. Itu asal-usulnya beragam, dan ideologi politiknya juga beragam. Cara mengambil kekuasaannya juga beragam. Ada yang demokratis, ada yang kudeta, dan ada yang mengkudeta. Jadi, isi buku itu saya coba sarikan hal-hal apa saja kebanyakan yang dilakukan oleh seorang diktator untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebagai berikut. 1. Melakukan taktik memecah belah masyarakat dengan opini dan segregasi pemisahan kelompok. Kemudian melumpuhkan kebebasan berpikir kritis rakyat kepada penguasa dalam rangka ingin melanggengkan kekuasaannya. 2. Memelihara pertentangan golongan atau kelas sosial, elitis versus rakyat kebanyakan. Adu domba sehingga masyarakat berhadapan-hadapan satu sama lain, saling curiga mencurigai. 3. Menguasai sumber informasi, media cetak dan elektronik, kemudian menutupi info kebaikan lawan, di mana lawan politiknya dicitrakan sangat buruk dan juga diciptakan sebagai musuh bersama. 4. Tidak pernah mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf. Walau banyak kesalahan dilakukan, namun tetap tutup mata, tutup telinga, dan siapa yang menentang atau berani menyatakan dirinya salah, orang itu akan mendapatkan hukuman. 5. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tajam ke lawan politik, tumpul ke kroni-kroninya. Lembaga hukum dikebiri hanya sebagai alat kendali lawan politik atau penekan yang beda pendapat. Setelah membaca buku tersebut, kedua kalinya saya mengucap syukur. Alhamdulillah, karena kita Indonesia tidak termasuk kategori tersebut, yaitu negara tidak dipimpin secara diktatorship. Mereka tidak haus jabatan, penguasanya, dan sangat peduli rakyat. Karena kalau ada kemiripan dalam 5 poin di atas, maka kita sebaiknya mendengar cerita tentang kisah keledai dan macan. Berikut ini. Pada suatu hari, keledai berkata, rumput itu biru. Macan menjawab, ya enggak lah, rumput itu hijau. Biru, hijau, biru. Mereka berusaha saling berdebat. Keduanya berdebat panas, penuh emosi, yang kemudian keduanya mencari jalan tengah. Keduanya menghadap sang Raja Rimba yang terkenal adil, sang singa, untuk memberikan jawaban mana dari mereka yang benar. Raja Rimba, sang singa, sedang duduk di singgasananya di atas bukit mendengarkan dengan seksama ketika sang keledai berteriak, "Yang mulia, apakah benar bahwa rumput itu warnanya biru?" Sang Raja Rimba pun menjawab, "Benar, rumput warnanya biru." Kemudian keledai itu maju lebih depan lagi ke hadapan sang raja dan berkata, "Itu macan tidak sependapat dengan saya dan mengatakan rumput itu hijau, padahal rumput itu biru. Mohon macan itu dihukum, yang mulia." Kemudian sang raja mengumumkan, "Kamu macan dihukum 1 tahun penjara." Mendengar keputusan sang Raja Rimba, keledai bersorak. Sukacita menari-nari sambil berkata, "Rumput itu biru." Macan dengan jantan menerima hukuman tersebut, namun mempertanyakan keputusan Raja Rimba. "Yang mulia, kenapa saya dihukum? Bukankah rumput itu
Benar hijau warnanya? Raja Rimba pun menjawab, benar adanya, rumput itu hijau. Kemudian sang raja meneruskan kalimatnya, sesungguhnya hukumanmu itu tidak ada hubungannya dengan apa rumput itu warnanya, hijau ataupun biru. Hukuman itu adalah bentuk kamu yang gagah berani dan pintar mengapa mau menghabiskan waktu berdebat